Perkenalkan, nama saya John Lia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Perkenalkan, nama saya Karna Ragamani. Saya Doni Raya. Saya Kamadong. Dan saya Muhammad Asgar. Wih, Dan saya Glory Angelina Blizzard. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu energi kalor dan energi listrik. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu energi. Energi adalah suatu kemampuan yang dimiliki benda untuk menghasilkan usaha. Salah satu energi yang menjadi tumpuan manusia di kehidupan sehari-hari yaitu energi listrik. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan di antara suatu potensial listrik memiliki rumus. Rumusnya yaitu W atau sama dengan usaha sama dengan V kali Q. Saya akan menjelaskan rumus energi listrik. Rumus dasar energi listrik adalah W sama dengan energi sama dengan V beda potensi dikali dengan Q muatan yang dipindahkan. Nah, tentunya rumus ini bisa menjadi bentuk lain tergantung dari besaran yang diketahui. Kita juga sudah mengetahui rumus arus listrik adalah I sama dengan Q per T, atau Q juga bisa dijabarkan jadi I dikali T atau arus dikali waktu. Jika Q dimasukkan ke sini, maka ini akan digantikan dengan ini, sehingga rumus bisa menjadi W sama dengan V dikali I dikali T. Untuk menghafalnya bisa kita mengingat kalau kita berenergi artinya kita fit. Dan di sini juga ada satuan-satuannya. W sama dengan energi listrik dan satuannya adalah joule. V sama dengan tegangan listrik dan satuannya adalah volt. Dan Q sama dengan muatan listrik dan satuannya adalah coulomb. R sama dengan hambatan listrik, I sama dengan arus listrik, T sama dengan waktu. Saya akan melanjutkan rumus energi listrik. Rumus dasar energi listrik adalah W sama dengan V kali Q. Rumus ini juga bisa berubah dengan mengikuti hukum Ohm. V sama dengan I kali R dikombinasikan Q sama dengan I dikali T. Q didapat ini V jadi hingga dengan kombinasi rumus arus listrik, hukum Ohm, dan rumus energi listrik, kita bisa mendapatkan rumus sebagai berikut. W sama dengan I kali R kali I kali T. Bisa juga W sama dengan V pangkat 2 per R kali T, atau diubah menjadi V, I-nya diubah menjadi V per R. Ingin lebih mudah mengingat rumus ini, energi sama dengan irit. Contoh yang pertama, 100 coulomb muatan listrik berpindah melalui suatu kawat pengantar yang dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Berapakah besar energi listrik yang dihasilkan? Diketahui.
sama dengan Q. Q atau kolom 100 kolom. Suatu kawat pengantar yang ditabungkan dengan tegangan 12 volt. V 12 volt. Ditanyakan W P titik. Penyelesaian W sama dengan V kali Q. V kali Q 12 kali 100 sama dengan 1200 joule. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal kedua. Untuk memindahkan 15 kolom muatan listrik dibutuhkan energi 175 joule. Berapakah beda potensial sumber tegangannya? Diketahui Q sama dengan 16 kolom. Energi atau W sama dengan 175 joule. Ditanyakan F atau tegangan. Penyelesaiannya sama dengan W sama dengan F kali Q. Kita ambil nilainya 175 sama dengan F kali 15. Kita akan cari V-nya sama dengan 175 per 15. Kita bagi 5 keduanya. Hasilnya 35 per 3 atau 11 per 3 jika ingin dijadikan pecahan campuran. Contoh ketiga yaitu sebuah laptop dicolok ke tegangan listrik 220 volt dan menggunakan arus 0,5 ampere. Berapakah energi yang digunakan jika laptop digunakan selama 6 jam? Diketahui V atau tegangan sama dengan 220 volt. Arus atau I sama dengan 0,5 ampere. Waktu atau T sama dengan 6 jam. Ditanyakan W. Penyelesaian W sama dengan V kali I kali T. Nah, di sini kita akan masukkan nilainya, yaitu 220 kali 0,5 ampere. Nah, di sini kita harus berhati-hati karena waktu harus diubah dalam satuan detik. Nah, di sini kita harus ubah ke 6 jam ini dikalikan 3.600 menghasilkan 21.600 joule. Kita masukkan waktunya, yaitu 21.600. Terus kita kalikan 220 dikali 0,5 itu menghasilkan 110 dikali 21.600. Terus jika ingin lebih mudah, maka kita kalikan 216 dikali 11 dikali 216 dikali 1 menghasilkan 216. 216 dikali 1 menghasilkan 216. Nah, di sini kita tambah 6 diturunkan ke sini, 1 tambah 6 7, 2 tambah 1 3, kita turunkan 2 ke sini.
hasilnya yaitu 2376 ditambahkan 3 nolnya yaitu 0 joule. Jika angkanya kebanyakan 2.376.000 joule sama dengan jika angkanya banyak maka kita ubah menjadi 2376 kJ. J KJ dibagi menjadi 1000. Jadi hasilnya yaitu 2376 kJ. Baik, di sini saya akan membahas contoh soal nomor 4, yaitu sebuah setrika digunakan selama 45 menit sehingga menghasilkan energi sebesar 2722,5 kJ. Jika hambatan panah pemanas adalah 12 ohm, berapakah tegangan listrik yang digunakan? Di sini diketahui yaitu T sama dengan waktu. Waktunya itu 45 menit dan langsung saja kita ubah menjadi satuan detik. Kita ubah satuan detik, kita kali 60 detik menjadi 7200 detik. Kemudian yang diketahui W-nya energinya sama dengan 2722,5 kJ. Ini juga bisa kita ubah menjadi 2722500 J. Karena di sini kita akan mengkalikannya dengan 1000. Makanya didapat 2722500 J. Kemudian yang diketahui juga R-nya sama dengan 12 ohm. Kemudian ditanyakan yaitu voltnya atau tegangannya. Kemudian penyelesaiannya. Jadi di sini kita bisa menyelesaikannya dengan rumus ini. Tetapi kalau teman-teman lupa, ini rumus yang harus paling diingat yaitu W sama dengan V kali I kali T. Nah, jadi di sini kita harus ingat yaitu rumus W sama dengan V kali I kali T. Dan kita harus melihat diketahuinya. Di sini ada R, W, dan T. Nah, di sini tidak ada diketahui V, E, I. Hanya yang diketahui T, karena V adalah yang ditanyakan. Maka dari itu kita harus mencari nilai I-nya itu dari hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, atau I V per R. Kemudian kita bisa masukkan yaitu V kali V per R kali T, atau V kuadrat per R kali T. Ini adalah rumus energi. Nah, di sini kita langsung masukkan saja. W-nya itu sama dengan 2722500. Kemudian V-nya itu V2 pangkat 2, kemudian R-nya 12 dikali 7200. Nah, ini langsung bisa disederhanakan saja. Ini juga dapat disederhanakan dengan ini membagi 3 menjadi 4 dan ini juga dibagi 3 menjadi 9. Nah, kemudian kita akan menghitung 27225 sama dengan 9 per 4 dikali V pangkat 2, dan kemudian V pangkat 2 sama dengan 27225 dibagi 9 per 4, dan dapat juga V pangkat 2 sama dengan 27225 dikali 4 per 9. Kemudian kita bagi 9 bagi 27225 bagi 3, turun 2, 0, 2, terus 16, terus 4 klik. Oke. Kemudian di sini kita
kita ambil 3025 dikali 4 itu akan menjadi 12.100. Dan di sini kita akan mengubahnya dengan mengakarkan 12.100 menjadi akar 121 dan 100. Nah, jika ingin dikeluarkan dari sini, itu sama dengan 121-nya itu menjadi 11 dan 100 itu menjadi 10. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Contoh yang kelima. Soalnya yaitu Ijup sedang memasak omelet dengan menggunakan kompor listrik. Ia menggunakan kompor selama 5 menit. Rata-rata kompor menggunakan arus 2,5. Pertanyaannya, berapakah energi yang digunakan jika kompor itu memiliki hambatan 20 ohm? Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu diketahui, menentukan apa saja yang diketahui. Yang pertama yaitu T atau waktu sama dengan 5 menit. Nah, langsung saja di sini kita kalikan dengan 60 agar kita mendapatkan detik. 5 kali 60 yaitu 300. Nah, selanjutnya yaitu ada I sama dengan 2,5 A. Yang selanjutnya yaitu ada R sama dengan 20 ohm. Oke, selanjutnya itu ditanya. Yang ditanyakan di sini adalah energi yang dibutuhkan atau W sama dengan berapa? Berapakah energi yang dibutuhkan? Nah, rumusnya yaitu V kali I kali T. Di sini kita akan kombinasikan dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Nah, tetapi karena V tidak diketahui, maka kita cari. Dan yang kita gunakan sekarang hanya I kali R kali I kali T. Nah, lanjut. Di sini I sama dengan 2,5 kali R sama dengan 20 dikali I sama dengan 2,5 dan dikalikan T sama dengan 300. Untuk menyederhanakan bilangan yang berkoma, kita akan pakai 300. Untuk menyederhanakan, menghilangkan koma di belakang bilangan ini, angka ini. Nah, hasilnya yaitu 25 kali 20 kali 3 kali 25. Nah, selanjutnya kita akan, yang kita kalikan pertama itu ada 25 kali 25 sama dengan 625 dan 20 kali 3 sama dengan 60. Nah, langkah terakhir yaitu kita kalikan 625 kali 60. 625 kali 60 hasilnya yaitu 37500 joule atau 37.500 joule. Karena kami membahas materi energi kalor. Energi kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Tujuan dari kalor adalah kalor, di mana satu kalor adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Alat ukur dari kalor adalah kalorimeter, di mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jika kita membahas energi, satuannya adalah joule M per S pangkat 2. Saya akan membahas tentang rumus energi kalor. M sama dengan Q kali C kali delta T. M keterangannya adalah massa dalam gram atau kilogram. Q keterangannya adalah besaran energi dari kalor dalam bentuk joule atau kalori. C keterangannya adalah kalor jenis dalam bentuk J atau Kg kali K atau kal atau GR derajat Celcius. Delta AT
keterangannya adalah perubahan suhu atau bisa disebut juga dengan suhu dalam Kelvin atau derajat Celcius. Saya akan menjelaskan contoh yang pertama. Soalnya yaitu kalori yang diperlukan untuk memanaskan sebatang besi bermassa 450 gram dari suhu 20 derajat Celcius ke suhu 30 derajat Celcius adalah kalori jenis besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, yang pertama diketahui M sama dengan 450 gram. Tapi sebelum itu kita ubah menjadi satuannya, kita ubah menjadi kilogram. Kita kalikan saja dan kita mendapatkan hasil 0,45 kg. Nah, selanjutnya T1 sama dengan 20 derajat Celcius dan T2 sama dengan 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan di sini adalah kalor. Berapakah kalorinya? Untuk menyatukan kedua derajat Celcius ini, kita memakai delta T, yaitu T2 dikurang T1. T2 sama dengan 30 derajat Celcius dan T1 sama dengan 20 derajat Celcius, dan hasilnya yaitu 10 derajat Celcius. Rumus yang akan kita gunakan yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, M sama dengan 0,45 kg, C sama dengan 450 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita eliminasi saja satuan-satuan yang ada di sini, seperti kilogram dan derajat Celcius. Yang kita sisakan yaitu hanya Joule. Kita kalikan saja semuanya dan kita akan mendapatkan hasil 2205 Joule. Baik, di sini saya akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu sebatang besi bermassa 5 kg akan dinaikkan suhunya sebesar 10 K. Jika kalori yang dibutuhkan sebesar 20 kJ, berapakah A. kalori jenis, B. kapasitas kalor? Kemudian di sini kita ketahui M-nya itu sama dengan 5 kg, delta T itu sama dengan 10 derajat Kelvin, dan Q-nya itu 20 kJ. Kita ubah menjadi 20.000 J. Dari kJ ke J itu kita akan mengalihkan dengan 1000. Kemudian kita lanjut bagian A, kalor jenis. Kalor jenis rumusnya yaitu C Q per M kali delta T. Kita masukkan nilainya 20.000 dibagi 5 kali 10 sama dengan 20.000 5 kali 10 50 kg Kelvin sama dengan 400 Joule per kg Kelvin. Jadi 20.000 ini dibagi 50 dan menghasilkan 400. Ini kita lanjut bagian B, yaitu kapasitas kalor. Kita pakai rumus C M kali C sama dengan masanya yaitu 5 dan J-nya itu 400. Kemudian kita kali dan hasilnya itu 2000 J per K atau Joule per Kelvin. Demikianlah hasilnya. Sekian video dari kami.